Saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas seperti yang terlihat di layar, ya, mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Tema ini termasuk salah satu kajian akhir zaman. Ya. Dan kajian akhir zaman ini sebenarnya salah satu bahagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Namun tampaknya belum terlalu banyak umat Islam yang memiliki perhatian terhadap tema ini. Padahal tema akhir zaman ini semakin kita dalami, justru semakin membuat kita menjadi mengerti kondisi zaman yang sedang kita jalani. Dan khusus tentang Dajjal ini, Dajjal merupakan salah satu alamatus sa'ah, tanda sudah dekatnya kiamat. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat ke dalam dua bahagian. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan pada umumnya datang lebih dahulu, sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10. Datang belakangan ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Tanda kecil kiamat yang paling awal, siapa yang tahu? Diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang Nabi kita ini, Allah katakan beliau adalah khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Makanya beliau juga dijuluki Nabi akhir zaman. Ya. Apa maknanya Nabi akhir zaman? Maknanya adalah semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perjalanan dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Ya. Dan kita umat Muhammad SAW dijuluki umat akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya kita merupakan umat manusia di dunia ini yang paling akhir. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia. Kenapa? Karena dunia berakhir dengan datangnya peristiwa kiamat. Ya. Jadi perumpamaannya begini. Ada sebuah kitab tebal, judulnya Sejarah Dunia. Gitu. Kita buka daftar isinya, ternyata bab terakhir dari buku ini judulnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dan begitu kita buka ke halaman bab terakhir ini, ternyata jumlah lembar bukunya tinggal 5, Pak. Dibuka satu-satu, ditutup, selesai. Berakhirlah dunia yang fana ini. Tapi alhamdulillah, walaupun kita adalah umat akhir zaman, umat terakhir, ya, Nabi kita memberi kabar gembira kepada kita. Kata Nabi Muhammad SAW, antum ummatun marhumah. Kalian umatku adalah umat yang dirahmati Allah, karena kalian datang paling akhir ke dunia, tetapi kalian yang paling awal dihisab di hari berbangkit nanti. Masya Allah, ya. Betapa mulianya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita patut bersyukur. Bukan saja kita ditakdirkan menjadi umat akhir zaman, tetapi kita umat akhir zaman yang terpilih oleh Allah menjadi orang beriman. Betapa ruginya mereka-mereka yang ditakdirkan jadi umat akhir zaman tetapi bukan bagian dari yang beriman, ya. Kasihan sekali mereka, ya. Kasihan enggak? Dunia sudah mau berakhir, masih ngeyel juga gitu loh. Belum mau bertaubat mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, tanda-tanda kecil semenjak Nabi diutus bermunculan, banyak sekali bermunculan. Ya. Nah, kita yang hidup sekarang ini, menurut sebagian pengamat akhir zaman, sudah berada di potongan zaman di mana saking banyaknya tanda-tanda kecil yang sudah muncul, boleh jadi sebentar lagi tanda-tanda besar akan mulai bermunculan. Ya. Jadi istilahnya tanda-tanda besar ini tampaknya sudah di pengkolan jalan, Pak. Ya. Begitu kita masuk ke belokan, tahu-tahu muncul tanda besar. Nah,
Nah, tanda besar beda dengan tanda kecil. Tanda besar jumlahnya terbatas. Sudah disebutkan sama Nabi, cuman 10 jumlahnya. Ya. Dan 10 tanda besar ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Semua 10 tanda besar itu datang belakangan ketika kiamat sudah dekat. Yang kedua, Nabi mengatakan perumpamaan tanda-tanda besar yang 10 ini laksana manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan atau biji-biji tasbih ya, yang diikat dengan benang. 10 biji. Begitu benangnya digunting, maka biji pertama jatuh, langsung diikuti dengan biji kedua, ketiga, keempat dengan cepat sampai biji ke-10. Terus kiamat. Artinya apa? Kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda besar berikutnya akan muncul dengan cepat. Ya. Terus ciri yang ketiga, semua tanda-tanda besar bersifat luar biasa. Apa maksudnya luar biasa? Keluar dari hukum yang biasa berlaku. Kita ambil contoh. Tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ya. Ini kan peristiwa luar biasa, Pak. Ini tanda besar. Pada hari di mana matahari terbit di barat, umat manusia akan terkaget-kaget. Karena pada hari itu mereka menunggu-nunggu matahari terbit seperti biasanya dari timur. Tiba-tiba dikejutkan di mana matahari tahu-tahu nongol dari belakang mereka, dari barat. Jelas ini peristiwa yang extraordinary, luar biasa. Makanya Nabi juga bilang, kalau matahari sudah terbit dari barat, itu pertanda apa? Pintu taubat sudah tertutup. Ya. Atau contoh lain lagi. Ada tanda besar namanya dabbatul ard, binatang melata keluar dari perut bumi. Ini juga luar biasa binatang ini. Dalam Al-Quran diterangkan kalau dabbatul ard ini sudah muncul dari perut bumi, Allah izinkan binatang ini berbicara dengan manusia. Bayangkan, Pak, itu kan peristiwa yang keluar dari hukum yang biasa berlaku ya. Binatang bisa berbicara dengan manusia. Terus binatang ini akan menjalankan suatu tugas yang unik. Apa tugasnya? Memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau binatang ini ketemu orang beriman itu dibuat wajahnya cemerlang, bersinar, berkilau. Tapi kalau ketemu orang kafir, maka hidungnya distempel. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, jika umatku hidup sampai ke zaman binatang melata keluar dari perut bumi, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah hanya dengan melihat wajahnya. Gitu. Nah, jadi semua 10 tanda-tanda besar itu sifatnya extraordinary, luar biasa. Termasuk yang kita akan bicarakan ini, Dajjal ini termasuk salah satu dari 10 tanda besar. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, sebelum saya masuk tentang Dajjal ini, saya perlu sedikit sekilas menggambarkan kita sebagai umat akhir zaman, umat Muhammad SAW, sekarang ini dalam konteks perjalanan sejarah umat Islam sudah berada di mana. Ya. Jadi ada satu hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi Muhammad SAW meringkas perjalanan umat ini dari awal Nabi diutus sampai umur umat Islam berakhir, diringkas sama Nabi ke dalam 5 babak, ya, ke dalam 5 babak. Nah, sebelum saya terangkan lebih lanjut, siapa yang tahu kita sekarang ini hidup di babak keberapa? Babak berapa? 4. Ya. Coba bayangkan, jumlah babak cuma 5, kita sekarang di babak keempat. Kalau ibarat film, berarti kita sedang nonton awal film, tengah film, menjelang akhir film nih. Ini menjelang akhir film, Pak. Artinya apa? Ujungnya sudah dekat ini. Dan sebelum saya lanjutkan lagi, saya tanya dulu. Peristiwa apa
yang akan menandai berakhirnya umur umat Islam. Apa? Ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, di akhir perjalanan dunia ini menjelang kiamat, Allah Ta'ala akan memerintahkan suatu angin lembut berhembus dari Yaman. Dalam riwayat lain dikatakan dari Syam. Angin itu lebih lembut dari sutra, jadi kayak angin AC gitu. Dan angin itu wangi, aromanya kayak misik, kayak kasturi. Tugas angin ini mencari orang-orang beriman sampai yang imannya cuma seberat biji zarah, dikejar sama angin ini. Untuk apa? Untuk diwafatkan baik-baik. Ya. Sehingga kata Nabi, kalau semua orang beriman sudah wafat, maka yang sisa di muka bumi tinggallah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, orang kafir 24 karat. Ya. Mereka akan berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami peristiwa dahsyat kiamat. Ya. Jadi Allah tuh sayang sama kita orang beriman, Pak. Allah tidak akan memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala tanda kiamat dimulai jika di muka bumi masih ada orang beriman. Nah, jadi itu ujung akhir umur umat Islam. Jadi Nabi dalam satu hadis menguraikan sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai umur umat Islam berakhir, angin lembut berhembus, terdiri dari 5 babak, Pak. Dan kita sekarang sudah di babak ke-4. Ya. Dan babak demi babak kata Nabi akan berpindah, beralih dari babak pertama ke babak kedua ke babak ketiga. Beralihnya ditandai dengan apa? Ditandai dengan perubahan karakter, sifat kepemimpinannya. Nah, mari kita lihat hadisnya. Sebentar. Hadisnya itu terpaksa saya buka slide yang lain. Qadarullah di sini tidak ada. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diawali dengan sabda Nabi, "Takunun nubuwwata fikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'ha." Kalian umatku akan mengalami babak pertama namanya babak kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak pertama itu pun akan berlalu. Kenapa disebutnya babak pertama itu dengan sebutan babak kenabian? Karena generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan babak kenabian ini tidak berlangsung lama, Pak. Dia hanya berlangsung 23 tahun. Dia hanya berlangsung 23 tahun. Babak kenabian, an-nubuwah ini. Nabi diangkat jadi Nabi usia berapa? 40. Wafat usia 63. Jadi 23 tahun kan? Tidak lama. Sudah berlalu babak pertama. Dan ini babak kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat. Umat apa? Umat apa? Umat manusia, Pak. Bukan umat Islam saja. Karena Nabi kita bukan sembarang Nabi. Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin alaihimussalam. Penghulunya para Nabi dan para Rasul. Sudah lewat babak pertama. Tidak lama, cuma 23 tahun. Terus datang babak kedua kata Nabi. Namanya babak apa? Khilafah ala minhaj an-nubuwah. Kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Babak kedua ini juga nggak berlangsung lama. Cuma 30 tahun dia berlangsung. Sewaktu Nabi masih hidup, Nabi sudah katakan, setelah aku wafat akan muncul para khalifah 30 tahun. Sesudah itu raja-raja. Dan babak kedua adalah babak kepemimpinan orang-orang terbaik setelah Nabi wafat. Mereka dijuluki Khulafa ar-Rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah, yang istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Sudah berlalu. Datang babak ketiga. Babak ketiga kata Nabi adalah babak mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Nah, apa pula karakter dari babak ketiga ini?
Babak ketiga ternyata berlangsung lama sekali, dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, Pak. Berapa tahun itu? 1302 tahun, 13 abad. Apa perbedaan babak kedua dengan babak ketiga? Sebelum bicara perbedaannya, kita bicara persamaannya dulu. Babak ketiga, umat Islam punya pemimpin yang julukannya sama dengan babak kedua. Apa julukannya? Khalifah. Kalau julukan pemimpinnya khalifah, berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa, Pak? Khilafah, ya. Kayak kalau julukan pemimpinnya presiden, berarti sistemnya republik, ya, atau nation state, ya, negara bangsa. Tapi kalau khalifah berarti sistemnya apa? Khilafah. Ciri khas khilafah apa? Ciri khas khilafah, seluruh masyarakatnya di bawah naungan khilafah sepakat. Top priority of obedience, ya, prioritas ketaatan diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Atau dalam bahasa lainnya, rujukan penyelesaian segala permasalahan, standar nilai, standar norma, standar hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Itu kemiripan babak kedua dengan babak ketiga. Tapi ada perbedaannya, makanya namanya beda. Perbedaannya apa? Cara pergantian khalifah kepada khalifah berikutnya beda. Di dalam babak ketiga, jika seorang khalifah meninggal, maka dia digantikan dengan pengganti yang pakai sistem kerajaan. Kalau dalam sistem kerajaan, jika pemimpinnya meninggal, siapa penggantinya? Seringkali anaknya, tapi nggak mesti anaknya. Kadang-kadang bisa adik kandungnya, kadang-kadang bisa keponakannya, kadang-kadang bisa sepupunya, ya. Pendek kata, bahagian dari keluarga darah biru kerajaan itu, ya kan? Itu perbedaannya. Dan 1302 tahun, Pak, sejarah mencatat, menyaksikan jatuh bangun silih berganti kerajaan-kerajaan Islam. Banyak sekali kerajaan Islam, tapi 3 yang terkenal. Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Itu yang paling akhir. Pusatnya di Turki. Dan kita tidak boleh tutup mata dengan kenyataan sejarah bahwa di babak ketiga kadang-kadang umat Islam punya khalifah-khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang apa? Lawannya adil apa? Zalim. Namun sekalipun khalifahnya zalim, umat waktu itu tidak berpikir berontak. Kenapa? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya karakter pribadi, zalim karakter gitu loh. Sementara umat merasa aman, tentram dan tenang dinaungi oleh apa? Quran dan Sunnah, ya. Jadi kalau kita sederhanakan, Pak, babak pertama sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Babak kedua, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan, Masya Allah juga. Di babak ketiga, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang la haula wala quwata illa billah. Gitu. Ngerti ya? Sampai kapan? Sampai tahun 1342 Hijriah. Ketika pada tahun itu terjadi tragedi runtuhnya rumah besar umat Islam ini. Ya, saya lebih senang menyebut khilafah itu rumah besar umat Islam, Pak. Karena apa? Karena zaman Kesultanan Utsmani Turki, Pak, yang terakhir itu 1342 Hijriah ketika runtuh itu, rumah kita itu besar sekali, Pak. Membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur. Itu semua wilayah kita, Pak. Kita pindah dari satu negeri muslim ke negeri muslim lainnya nggak pakai paspor, Pak. Nggak pakai visa, Pak. Paspornya apa? 2 kalimat syahadat. Ya, Masya Allah. Dan kalau Anda ingin tahu hal ini, baca aja sejarah Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh di Sumatera Utara di masa Kesultanan Utsmani Turki, ketika surat menyurat dengan pusat negara, kemana? Ya ke Turki. Karena memang kita satu umat waktu itu.
Keraton Jogja, pemimpinnya disebutnya Khalifatullah Panotogama. Ya kan? Kenapa? Ya karena mengacu ke sana. Nah, kira-kira selama kita tinggal aman, tentram, damai dalam rumah besar kita ini, Pak, ada enggak pihak yang nggak senang dengan itu, Pak? Hah? Ada ya? Siapa kira-kira? Hah? Musuh lah, ya kan? Musuh orang beriman lah yang tidak senang. Padahal rumah ini, rumah yang dapat IMB dari Allah, izin mendirikan bangun dari Allah. SK-nya nomor berapa? SK nomor 230. Maksudnya Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku punya rencana meletakkan khalifah di muka bumi. Kata Allah begitu. Nah, yang paling tidak suka adalah musuh nomor wahid kita. Musuh nomor wahid kita siapa? Al-Yahud. Yahudi. Di mana dalilnya? Tolong dicatat. Al-Maidah ayat 82. Allah berfirman, "La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku." Sungguh engkau Muhammad akan menemukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Jadi Yahudi selama menyaksikan umat Islam hidup damai, aman, tentram di bawah naungan rumah besar ini, gondesnya luar biasa, Pak. Tahu gondes? Gondok, sebel, gitu. Nggak suka mereka, hasad mereka. Mereka ingin menyaksikan rumah ini runtuh. Tapi apa daya? Umat Islam solid, nggak bisa diruntuhkan. Sampai kapan? Sampai akhirnya di tengah-tengah kepemimpinan umat Islam di Turki, di jajaran militernya muncul jenderal pengkhianat. Siapa namanya? Siapa yang tahu? Nah, Mustafa Kemal. Siapa dia ini? Dia Muslim, tapi di dalam dirinya mengalir darah Bani Israel, darah Yahudi. Ya. Jadi orang berdarah Yahudi tapi Muslim. Dan ternyata ukhuwah damawiyahnya, persaudaraan darahnya lebih kental mengalir daripada persaudaraan imannya. Berarti diam-diam dia lebih loyal kepada kaum Yahudi. Maka diam-diam dia kerjasama dengan Yahudi menggerogoti dari dalam. Dan dia punya strategi yang canggih. Bagaimana caranya dia menggerogoti dan akhirnya merusak bangunan besar rumah kita ini? Mula-mula dia mencari hati umat dengan jalan menampilkan dirinya sebagai jenderal yang paling patriot. Kalau bahasa sekarangnya, dia melakukan strategi pencitraan. Nah, gitu. Untuk merebut hati umat. Setelah dia tahu umat sudah cinta sama dia, baru dia lansir pikiran-pikiran sesatnya. Yang pertama dia katakan apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain. Kita harus mengekor kepada bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju dulu daripada kita. Siapa yang dia maksud? Barat Eropa kafir. Ya. Jadi dia menganggap Barat Eropa kafir itu lebih maju, maka kita harus ngekor kemana? Mengacu ke sana. Dan lebih parah lagi dia katakan apa? Dan kalau kita mau maju, kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman. Kita harus lakukan modernisasi dan westernisasi. Maka apa yang dia usulkan? Kita harus bubarkan sistem yang sudah kuno ini. Kita ganti dengan sistem negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Gitu. Bubarlah rumah besar ini, Pak, runtuh dia. Dan berdirilah bedeng Turki modern. Kan bedeng kecil ya, Pak, kalau rumah kan gede. Gitu. Dan bedeng kan darurat. Gitu. Dan karena ini terjadi di pusat kepemimpinan umat, terjadilah efek domino. Menular ke sana kemari. Setelah muncul bedeng Turki, muncullah bedeng Mesir. Muncullah bedeng Indonesia di timur sini. Dan bedeng-bedeng lainnya. Dan spirit bedeng itu beda dengan spirit rumah tadi. Kalau di rumah tadi semangatnya adalah Allah dan Rasulnya prioritas ketaatan. Tapi di bedeng-bedeng ini dibuat prioritas-prioritas lain, Pak, yang ditaati. Yang pasti bukan Quran dan Sunnah lagi. Gitu. Nah, runtuhlah rumah ini. Tahun berapa? 1342 Hijriah. Sudah ada setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, Pak.
Sudah belum? Hah? Mendekati. Kita sekarang 1440. Baru menjadi 100 tahun kalau 2 tahun lagi ya. 1442 baru 100 tahun. Itu kalau pakai hitungan Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi 1924 waktu itu runtuh. Berarti nanti 2024 baru 100 tahun. Nah, umat Islam akhirnya tidak merasakan lagi hidup di bawah naungan rumah besar, Pak, tapi di bedeng-bedeng. Belum ada 100 tahun ditinggal di bedeng, Pak. Umat Islam sudah mulai teriak-teriak bedeng harga mati, Pak. Aneh nggak? Saudara kita di Lombok, di Palu, kena bencana gempa, rumahnya rata. Hilang rumahnya. Berdatangan orang-orang ikhlas dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan luar negeri, memberi bantuan. Dan awal-awal bantuan apa? Bikin tenda dong, tempat tinggal sederhana, ya kan? Darurat. Mau nggak para korban bencana itu tinggal di tenda? Mau tidak? Mau dong, mau tidak mau istilahnya, ya kan? Orang nggak ada tempat bernaung yang lain. Nah, kira-kira kalau waktu sudah berjalan lagi, sehingga sudah mulai membaik kondisi di Palu, di Lombok itu, mulai orang bisa bikin rumah, terus orang-orang yang tinggal di tenda suruh pindah ke rumah, dia teriak, tenda harga mati. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Cuman orang yang hilang akal aja yang ngotot dengan tendanya, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, musuh Islam ngerti ini, Pak. Jadi kita masuk ke babak keempat. Nah, babak keempat kata Nabi namanya apa? Babak mulkan jabriyan. Babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita merasakan di babak kita hidup sekarang ini, kan ini babak keempat kan sekarang nih kita nih, kok begitu tersudutkan ya Islam, kaum muslimin kayaknya setiap hari disudutkan. Itu kenapa? Ya karena yang memimpin adalah mulkan jabriyan, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, baik kehendak individunya atau kehendak kelompoknya atau partainya atau golongannya. Tapi yang pasti bukan kehendak Allah dan Rasulnya yang mereka tegakkan. Makanya terasa nggak enak betul gitu loh hidup di babak keempat ini. Dan Nabi sudah bilang memang ini babak yang kelam. Kakitwa'il lailil muslim, kata Nabi. Ini hadisnya nih. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak, seperti malam yang gelap gulita. Ini sekarang ini, Pak, eranya. Fitnah banyak sekali sekarang. Nah, jadi di babak keempat ini musuh Islam memantau ini perkembangan umat Islam dengan segala kondisi mentalnya, kondisi psikologisnya, termasuk kondisi psikologis udah lupa dengan rumahnya dan merasa saking betahnya dengan bedengnya, sudah mulai teriak-teriak bedeng harga mati. Akhirnya sama Yahudi, musuh utama kita, dibangunlah rumah versi Yahudi yang simbolnya kayak gini. Simbol apa ini, Pak? Ada yang tahu? Hah? PBB, Perserikatan Bedeng-bedeng. Hanya orang-orang yang bermental bedenglah yang akhirnya mengagumi rumah Yahudi ini. Tapi orang yang ngerti sejarah, yang ngerti Islam, dia sadar ini bukan rumah kita. Ini rumah nggak ada IMB-nya ini. Ya. Dan bukti bahwa rumah ini nggak ada IMB-nya apa? Sama Yahudi yang merancang rumah ini, dipastikan bahwa yang mimpin dunia itu jelas-jelas bukan umat Islam. Maka di dalam PBB, institusi PBB itu, Pak, ada dewan-dewan macam-macam, tapi yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB. Jumlah anggotanya berapa negara? 15 negara. Dengan catatan 10 negara adalah anggota tidak permanen, aplusan, gonta-ganti, nggak punya kekuatan, nggak punya daya. Sementara 5 anggota itu permanen, sangat powerful, sangat berkuasa, punya hak veto. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia. Saya ulangi, Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia. Ada yang muslim, Pak? Ada yang muslim? Kafir semua. Inilah yang memimpin dunia hari ini. Makanya kata Nabi, begitu kita masuk ke babak keempat, berlakulah hadis lubang biawak. Ini hadisnya. Nabi bilang kepada para sahabat,
sungguh kalian umat Islam nanti di akhir zaman benar-benar akan mengikuti kebiasaan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Dulu para sahabat dengar hadis ini, Pak, tercengang. Bukan karena ragu sama Nabi, mereka yakin Nabi nggak pernah bohong. Tapi yang bikin mereka tercengang adalah, kok bisa ya umat ahli Quran suatu ketika nanti di akhir zaman ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil? Gimana jalan ceritanya? Apa yang terjadi pada masa itu? Kan gitu ya. Nah dulu para sahabat bingung, Pak. Nah kita yang ngalamin babak keempat sekarang ini, iman melihat situasi kondisi dunia, bukan saja kita ngerti melihat situasi kondisi dunia, bukan saja kita ngerti hadis ini, kita yang mengalami sekarang. Bukan rahasia lagi kan, begitu runtuh rumah kita, terus kita tinggal di bedeng-bedeng, ya kan? Akhirnya Allah pindah pimpin Islam dan kaum muslimin selama ribuan tahun, pindah pimpin Islam dan kaum muslimin selama ribuan tahun, sama Allah sekarang ganti giliran. Kalian umat Islam minggir dari panggung kepemimpinan, sekarang yang memimpin dunia siapa? Barat, Eropa, Amerika. Yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi, Nasrani. Kira-kira Allah berhak nggak membuat keputusan begitu? Kita patut menggugat nggak Allah? Coba-coba, nekat. Kan Allah udah bilang dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Terserah Allah. Katakanlah, wahai Allah pemilik kerajaan langit dan bumi ini, engkau beri kekuasaan siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari pihak siapapun yang engkau kehendaki, ya kan? Nah jadi Allah berkehendak memasuki babak keempat ini, umat Islam disuruh minggir. Bukan kalian yang memimpin dunia, sekarang yang memimpin dunia Yahudi Nasrani. Ini skenario Allah. Dan skenario ini Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, bisa terjadi. Di mana Allah jelaskan? Di surat Ali Imran 140. Allah bilang dalam ayat ini, demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan umat kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi janganlah kita sebagai orang beriman merasa diri dicintai Allah, lalu menuntut Allah memberikan kita kemenangan terus di dunia. Bukan begitu tabiat dunia, Pak. Dunia tidak seperti itu tabiatnya. Dunia bukan akhirat, Pak. Kalau akhirat segala sesuatunya abadi. Orang yang senang di akhirat nanti akan senang terus menerus. Mudah-mudahan kita termasuk yang begitu. Sedangkan orang yang sengsara akan sengsara terus menerus. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi dunia ini tempat semua silih berganti, Pak. Makanya ini namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Sunnatullah bahwasanya ada sunnah pergiliran. Jangankan umat, Pak, pribadi-pribadi kita saja, kita mengalami giliran kan dalam hidup kita. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita lapang, kadang kita sempit. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita beruntung, kadang kita rugi. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia. Nah, qadarullah, kita yang hidup di babak keempat sekarang ini harus mengalami babak di mana umat Islam babak ya, itu realita. Nah, alhamdulillahnya ternyata hadis Nabi tentang ringkasan sejarah umat Islam ini belum berakhir di babak keempat. Jadi babak keempat bukan babak terakhir, Pak. Ini babak terminal juga, yang bakal berlalu juga. Percayalah itu. Jangan percaya apa kata penulis-penulis Amerika yang mengatakan bahwa the end of the world is victory for democracy and capitalism. Ujung akhir perjalanan dunia adalah kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme. Itu bohong besar. Sekarang memang lagi menang, tapi bukan berarti dia menang terus. Ya, kan ada sunnahnya, ada gilirannya. Makanya kata Nabi, babak keempat ini akan berlalu juga, untuk kemudian datang babak terakhir, babak kelima, namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Terus Nabi diam.
Nabi diam, isyarat sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Berarti ujung perjalanan umat Islam ini husnul khatimah apa su'ul khatimah, Pak? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Yakin. Katanya khilafah nggak boleh. Hah? Katanya nggak boleh. Dan yang ngomong nggak boleh pakai senjata loh. Gitu loh. Kumisan nggak ya? Jadi begini Pak, kita orang beriman ini punya prinsip. Prinsip kita, kalau sudah Allah atau Rasulnya yang ngomong, sami'na wa ta'na, kan gitu, ya kan? Sehingga kalau ada pendapat orang lain, siapapun dia yang nggak cocok dengan pendapat Allah dan Rasulnya, bagi kita mana yang kita ambil? Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mau teriak Pak, teriaklah Allah dan Rasulnya harga mati. Ah itu boleh Pak, ya kan? Jangan teriak harga mati yang lain Pak. Karena benar-benar Allah dan Rasul itu akan menjadi harga mati buat kita. Sampai kapan? Sampai kita udah mati, itu juga yang ditanya nanti sama Mungkar dan Nakir. Coba lihat hadisnya. Kalau kita udah meninggal, masuk kubur, udah balik lagi roh kita, setelah roh kita diangkat dulu ke langit sama malaikat, balik lagi, kan datang dua malaikat dalam kubur kita. Bertanya apa? Man rabbuka? Siapa roh kamu? Madinuka? Apa jalan hidup kamu? Ideologi kamu? Petunjuk hidup kamu? Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Nah, kalau kita orang beriman dan mudah-mudahan kita tetap beriman sampai mati ya, maka di dalam kubur kita Allah akan mudahkan kita menjawab dengan benar. Jawaban kita apa? Rabbi Allah, Rabbku Allah. Dini al-Islam, jalan hidupku Islam. Huwa Muhammad Rasulullah SAW. Laki-laki yang diutus kepada kami adalah Muhammad utusan Allah. Dan karena benar semua jawaban kita, ditanya lagi sama Mungkar Nakir yang keempat. Wa ma ilmuka? Dari mana kamu tahu itu semua? Ilmu kamu tuh dari mana soal itu? Qara'tu kitabullah fa'amantuhu wa sadaqtuhu. Aku telah membaca kitab Allah Al-Quran, aku telah membenarkan, aku telah mengimaninya. Maka dari langit terdengar suara shadaqa abdi, hambaku benar gitu. Tapi sebaliknya, mereka yang waktu hidup di dunia teriak-teriak harga mati yang lain, ya kan? Begitu ditanya, "Rabbuka? Siapa Rabb kamu?" Jawabannya apa? La adri. Aduh, aku nggak tahu siapa. Ditanya, "Madinuka? Apa jalan hidup kamu? Petunjuk hidup kamu? Ideologi kamu?" Jawaban dia apa? La adri. Aduh, aku nggak tahu. Ditanya, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Jawabannya apa? La adri. Aku nggak tahu. Ditanya satu nggak tahu, dua nggak tahu, tiga nggak tahu. Berarti punya pengetahuan nggak dia? Nggak punya pengetahuan. Makanya nggak ada pertanyaan keempat. Ma ilmuka? Dari mana ilmu kamu? Lewang dongo, sontoloyo, gitu loh. Kosong gitu loh. Maka dari langit terdengar suara, "Kadzaba, hambaku berdusta." Dan dia berdusta Pak, jawab nggak tahu tuh berdusta. Karena apa? Waktu di dunia dia punya Rabb selain Allah yang dia yakini. Kok di situ dia nggak jawab Rabbnya siapa yang selain Allah itu? Karena begitu seseorang meninggal dunia Pak, dia langsung bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah, gitu loh. Langsung tajam pandangan matanya Pak. Begitu bunyi ayatnya. Begitu ruh kita meninggalkan jasad kita, semua jadi clear mana yang benar, mana yang salah. Ya. Makanya kayak kita ambil contoh ekstrim ya. Pernah dengar nama Khomeini? Khomeini ya, tokoh Syiah itu. Begitu nyawanya lepas dari tubuhnya, dia langsung tahu Syiah itu salah. Gitu. Dia langsung tahu. Cuma terlambat kan? Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Ya kan? Dia bilang nggak tahu juga. Padahal waktu di dunia dia tahu siapa Muhammad dan dia ikut-ikutan mengatakan, "Oh, Muhammad yang pencinta perempuan itu, yang pedofili itu, ya kan? Yang macam-macam lah tuduhan-tuduhan." Di situ ditanya bilang nggak tahu. Gitu. Nah, jadi wajar nggak kalau kita bilang Allah dan Rasulnya harga mati? Ya memang iya, sampai mati itu bakal jadi pertanyaan, bukan yang lain Pak. Nggak ada pertanyaan, "Majin siatuka? Apa bangsa kamu?" Nggak ditanya. Nggak peduli malaikat itu mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, mau Indonesia, mau Malaysia, mau Arab, mau Amerika, nggak ditanya itu. Karena itu bukan esensi kehidupan kita. Esensi kehidupan kita bukan di situ Pak. Esensi kehidupan kita, kita pilih jalan yang mana.
Mau kita matanya sipit kayak, mau matanya belok kayak, mau rambutnya keriting kayak, rambutnya lurus kayak, itu nggak penting. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jadi perpindahan kita dari babak yang penuh kezaliman sekarang ini menuju babak penuh keadilan nanti, ya. Ini perpindahannya ini di sini yang menjadi apa namanya masa transisi yang sangat menentukan. Karena kita harus sadar, tidak mungkin kita berpindah ke babak penuh kejayaan dan keadilan Islam, meninggalkan babak penuh kezaliman ajaran-ajaran bikinan manusia sekarang. Mau namanya materialisme kah, sekularisme kah, hedonisme kah, ya kan, dan macam-macam isme lainnya, ya. Tidak mungkin kita melalui babak ini, masuk babak kelima, jika mentalitas kita mentalitas orang yang maunya santai-santai, jalan-jalan kayak di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar, apalagi dangdutan. Nggak mungkin. Mau tidak mau berpindahnya kita dari babak keempat ke babak kelima, kita harus mengerahkan keringat, air mata, bahkan apa? Darah, blood, sweat, and tears, ya. Kok ngeri gitu sih Ustaz? Bukan soal ngeri, soalnya contoh teladan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dulu begitu menegakkan agama ini, ya kan? Mereka sampai meneteskan air mata di tengah malam, memohon-mohon kepada Allah. Mereka sampai berkeringat di medan-medan jihad, bahkan sampai berdarah di medan jihad. Terus apa istimewanya kita? Berharap bisa memenangkan agama Allah dengan cara yang lain? Kan nggak mungkin. Mau nggak mau jalannya itu juga kan? Sesuai dengan dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sih makna dua kalimat syahadat? Yang pertama itu maknanya ghayatul haya, tujuan hidup kita, la ilaha illallah. Bagian kedua apa? Thoriqul haya, jalan hidup kita mengikuti Muhammad Rasulullah. Kan itu intinya berislam itu. Masa tujuannya ke Allah, jalannya pilih jalan Yahudi, jalan Nasrani? Gak mungkin dong. Harus pilih jalan Islam juga. Ada Ustaz jalan lain untuk memenangkan Islam, gimana tuh? Ya permainan 5 tahun sekali, ngabisin uang miliaran pakai kerdus lagi, gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu permainan. Sesuai dengan namanya, memang permainan itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima, mau tidak mau kita akan mengalami banyak huru-hara, Pak. Huru-hara. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini penulis kitab ini nih. Nah, ini nih. Ini buku saya sangat anjurkan kalau bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Dan sebenarnya saya waktu datang ke Surabaya hari Jumat sore, saya bawa beberapa buku ini. Anak saya juga ikut untuk menjualnya. Cuma sayang, baru di malam pertama di Al-Irsyad, koper pertama habis. Subuhnya di mana tuh ya? Saya ngisi subuh kemarin tuh di Gunung Sari ya, Gunung Sari ya. Koper kedua habis. Ya jadi anda-anda yang belakangan ini habis lah, nggak ada gitu. Sorry ya. Nah, tapi ini buku saya sangat anjurkan dibaca. Karena apa? Dari sekian buku tentang akhir zaman yang saya pelajari, menurut penilaian saya, buku ini buku yang paling komprehensif dan paling up to date. Karena penulisnya adalah ulama yang hidup di zaman kita. Dia mengalami yang kita alami juga, penuh fitnah ini. Dia hidup bersama umat Islam yang lagi babak belur ini, gitu loh. Dan dia orang Palestina lagi. Anda tahu kan, kalau orang Palestina berarti tetangga terdekatnya siapa? Hah? Yahudi, musuh utama kita. Makanya kalau Anda baca buku ini, Pak, Anda akan rasakannya bukan saja transfer of knowledge yang terjadi, transfer pengetahuan ke kepala gitu kan, tapi juga ada transfer of ruhul jihad. Transfer ruhul jihad terjadi. Nah, kata beliau, kata Syekh Mubayyad ini, perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima, mau tidak mau kita akan menyaksikan tanda-tanda besar bermunculan. Ya, karena dunia sudah mendekati akhirnya. Nah, dia punya ijtihad bahwa tanda-tanda besar ini urutannya yang 10 itu sebagai berikut. Ya. Mana ya? Nah, ini 10 tanda besar ini. Ya, 10 tanda besar itu ada dukhan, kabut asap, ada dajjal,
ada dabah binatang melata yang tadi sudah saya sebutkan, ada matahari terbit dari tempat terbenamnya, ada turunnya Isa alaihissalam, ya. Jadi ingat ya Pak, kita punya keyakinan yang mirip kayak orang Nasrani, cuma beda penyebutan. Kalau kita menyebutnya di akhir zaman akan turun dari langit Isa alaihissalam, kalau mereka nyebutnya akan turun dari langit Yesus Kristus, ya kan? Tapi kan itu kan sosok yang sama sebenarnya. Itu istilah mereka Yesus Kristus, kita nyebutnya Isa alaihissalam. Dan turunnya Isa alaihissalam menurut keyakinan kita, begitu dia turun, dia nggak nyari gereja, dia masuk ke masjid, ikut sholat dengan siapa? Dengan Imam Mahdi, dengan kaum muslimin. Bahkan dia nolak didorong-dorong jadi imam sholat, dia malah dorong Mahdi yang jadi imam sholat, supaya orang tidak menyangka turunnya Isa alaihissalam mengajarkan agama baru atau agama Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran aslinya Isa alaihissalam. Tapi Isa alaihissalam turun sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Isa alaihissalam akan berperang lawan orang-orang kafir termasuk Yahudi Nasrani, dan dia hanya menawarkan dua pilihan kepada semua orang kafir Yahudi Nasrani. Pilihan pertama, ajakan masuk Islam. Pilihan kedua, kalau nggak mau, diapakan sama Isa alaihissalam? Dibunuh sama Isa alaihissalam. Kok ngeri gitu Ustaz? Katanya Isa alaihissalam orangnya santun. Memang santun. Nabi Muhammad SAW juga santun kan? Tapi Nabi kita kan perang juga kan? Nah dulu Isa alaihissalam belum dapat kesempatan perang, makanya perangnya nanti. Gitu. Terus kenapa mesti begitu? Kalau nggak mau masuk Islam dibunuh, karena turunnya Isa alaihissalam tanda dunia ini sudah memasuki injury time, udah mau berakhir. Kan keterlaluan. Kalau orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, dunia udah mau berakhir, Isa alaihissalam udah turun, masih ngeyel juga, belum mau beriman kepada agama Nabi akhir zaman, mendingan mati. Dan nanti akan ada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, yang masuk Islam nggak mau, dibunuh, lebih nggak mau lagi. Akhirnya pilih apa? Pilih masuk Islam kepaksa. Gitu. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat, mereka murtad lagi. Nah lagi seru-serunya murtad Pak, matahari terbit dari barat, wah mereka mau taubat lagi, masuk Islam lagi. Too late, talambe kata orang Padang, ya. Terlambat. Terus yang berikutnya tanda besar lagi apa? Ya'juj wa Ma'juj, dua umat yang dikurung di balik dinding yang dibuat oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Dinding itu hancur di akhir zaman, mereka keluar dalam jumlah yang sangat fantastis. Menebar apa? Menebar kerusakan. Sedangkan nomor 789 pembenaman bumi, satu di timur, satu di barat, satu di Jazirah Arab. Dan yang paling akhir, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang urutannya. Mereka hanya sepakat pada urutan nomor 10 sebagai urutan yang paling akhir. Api keluar dari Yaman, itu yang paling akhir. Tapi urutan 1 sampai 9, para ulama berbeda pendapat. Sedangkan saya condong pada pendapat ijtihadnya Syekh Mubayyad tadi. Beliau berpendapat 10 tanda besar itu justru yang paling awal dukhan, pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat, hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Terus nomor 4 tanda besar pembenaman di Jazirah Arab yang sekaligus membenamkan pasukan yang mau memerangi Al-Mahdi. Dan kalau pasukan ini sudah terbenam, umat Islam yang ngerti langsung yakin, oh Al-Mahdi sudah muncul, maka kita harus rame-rame registrasi baiat kemana? Ke Ka'bah. Di situ kita membaiat Al-Mahdi. Nah kemudian Al-Mahdi bersama kaum mukminin akan mendirikan khilafah alamin haji nubuwah di mana? Di Syam. Dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota akhirnya nanti Baitul Maqdis. Makanya kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam. Yang hijrahnya ke Mekah, yang membayat Al-Mahdi itu yang as-sabiqunal awwalun, yang pionir-pionir saja, jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi yang kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam, karena disitulah khilafah akan berdiri. Dan bersama Al-Mahdi, apa yang umat Islam kerjakan mendirikan khilafah ini? Mereka akan menjalankan sunnah yang dulu Nabi juga jalankan. Apa itu? Ghazawat, peperangan-peperangan.
membebaskan wilayah demi wilayah agar semuanya menjadi wilayah yang tunduk kepada hukum Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita kenal dengan strategi iman, hijrah, jihad. Ya. Perjuangan Islam itu intinya 3 Pak pilarnya. Iman, kokohkan iman, hijrah, ya kan? Dan hijrah ini harus lengkap. Bukan hanya hijrah maknawi seperti yang sekarang dikerjakan oleh kawan-kawan yang ikut bikers muslim. Ya, hijrah dari apa nama komunitas bersepeda sebelumnya, ya kan? Yang hellfire atau apa gitu ya. Atau satanic apa gitu ya kan, pindah ke biker muslim. Itu juga hijrah, tapi itu hijrah maknawi. Cepat atau lambat kita harus mengalami hijrah geografis juga. Cuma bedanya kita bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan. Kita hijrah dari masing-masing wilayah kita. Kalau kita dari Indonesia, kemana? Ke tempat pemimpin kita akan muncul. Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi. Munculnya di mana? Hah? Senayan. Siapa yang bilang Senayan? Bukanlah. Munculnya di Mekah, ya. Tapi nggak lama di Mekah, habis itu dia ke Syam mendirikan khilafah. Makanya pilihannya atau kita hijrah ke Mekah atau hijrah ke Syam. Nah, setelah sampai di sana bersama-sama orang beriman mendirikan tatanan kehidupan yang islami kembali sambil memperluas wilayah dalam bentuk dakwah dan jihad. Gitu. Nah, ketika mengalami peperangan-peperangan, salah satu peperangan yang akan dialami oleh kaum muslimin dipimpin Al-Mahdi namanya Al-Malhamah Kubra. Perang besar. Lawan siapa? Lawan Rum, lawan Eropa Kristen. Orang barat menyebutnya Armageddon. Kita nggak kenal istilah Armageddon dalam tradisi Islam. Kita nyebutnya Al-Malhamah, perang besar ya antara muslimin dengan Rum. Dan kita akan menang walaupun jumlah mereka sangat banyak dibandingkan kita. Tapi dengan izin Allah, karena ini orang-orang mukminnya sudah pilihan gabung dengan pemimpin yang semestinya Al-Mahdi, maka Allah beri kemenangan. Dan puncak kemenangannya apa? Pembebasan Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel dibebaskan tanpa senjata, cukup dengan tahlil dan takbir saja, ya. Lagi ngumpulin ghanimah harta rampasan perang pasukan Al-Mahdi, tiba-tiba ada suara berteriak mengatakan, "Hai para mujahidin, keluarga-keluarga kalian sudah diganggu sama Dajjal." Nah, gitu. Jadi Dajjal menurut berita itu sudah sampai ke Syam, sudah sampai ke ibu kota, ke Damaskus, dan sudah bahkan mengacak-acak keluarga-keluarga mujahidin. Langsung mereka tinggalkan ghanimah itu, harta rampasan perang, mereka konsolidasi langsung ke Damaskus. Sesampainya di Damaskus, Dajjal belum nyampe ke Damaskus. Dajjal baru on the way ke Damaskus. Rupanya berita tadi hoak. Tapi alhamdulillah berita hoak yang ada manfaatnya. Ya, karena para pasukan Al-Mahdi jadi melindungi keluarganya sebelum datang Dajjal, ya. Makanya jangan selalu suuzon dengan hoak, ya. Kadang-kadang hoak mungkin ada manfaatnya juga. Cuman kita jangan jadi penyebar hoak. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sesampainya di Damaskus, pasukan Al-Mahdi lagi siap-siap mau sholat subuh di sebuah masjid yang menaranya berwarna putih, ya, yang lokasinya di sebelah timur kota Damaskus. Masjid ini disebut dengan Masjid Al-Umawi, ya. Menaranya kayak gini nih, ini menaranya, ini menara masjidnya nih, ya. Lagi mereka siap-siap mau sholat subuh, sambil mereka tahu nih Dajjal makin mendekat nih. Berarti nanti habis sholat subuh mereka harus siap-siap perang lawan Dajjal, musuh yang luar biasa nih. Dan Dajjalnya mimpin siapa? Mimpin 70.000 pasukan, Yahudi semua. Cuman Yahudinya datang dari Asbahan, kata Nabi. Asbahan itu kalau bahasa kita apa? Isfahan. Isfahan itu kota di mana, Pak? Di Iran, ya. Makanya jangan gampang percaya dengan media massa. Di media massa itu Iran benci sekali sama Israel, Syiah benci sekali sama Yahudi, ya kan? Di media massa Yahudi benci banget sama Iran, sama Syiah, ya kan? Tapi dalam realitanya ternyata rangkulan mereka. Makanya nanti pasukan Dajjal itu datangnya justru dari Iran. Jadi permusuhan Iran dengan Israel sekarang ini di media massa ternyata bagian dari pencitraan juga, gitu loh. Emang dahsyat nih Pak, strategi pencitraan ini sudah banyak
menggelincirkan manusia. Nah, jadi para pasukan Al-Mahdi ini ketika mau sholat subuh sambil tahu, wah di luar ini Dajjal, nanti kita perang lawan Dajjal, oh ini berat ini. Ketar-ketir kan mereka. Nah, lagi ketar-ketir gitu, tiba-tiba mereka melihat di langit, ya, turun Isa alaihissalam di antar dua malaikat. Dan unik Pak, masjid ini, menara putihnya, tempat turunnya Isa alaihissalam, oleh orang Kristen di Suriah, disebutnya Minaret of Jesus, menara tempat bakal turunnya Yesus. Jadi sampai tempat bakal turunnya saja kita umat Islam dengan Kristen itu sama Pak. Tapi lagi-lagi nanti kita akan lihat siapa yang kecelek. Karena Isa alaihissalam turun nanti nggak nyari gereja, dia masuk ke masjid, ikut sholat. Dan masjid ini uniknya selasarnya luas Pak. Ini selasarnya nih, ini masjid yang tadi nih. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau Allah takdirkan kita jadi bagian dari pasukan Al-Mahdi dan ikut sholat di situ subuh tuh, kita berdirinya dapatnya di selasar gitu. Kita, wah nanti kita pasti lagi doa kenceng gitu, minta sama Allah antara azan dan qomat ya, kita doa minta sama Allah, ya Allah beri kemenangan kami lawan Dajjal, ini berat ini musuh berikutnya. Tahu-tahu di langit turun Isa alaihissalam. Apa perasaan kita sebagai pasukan Al-Mahdi? Oh langsung naik moral kita Pak, karena kita tahu Isa alaihissalam ini nanti yang bunuh Dajjal. Udah selesai nih cerita Dajjal nih, gitu, ya kan? Dan benar begitu turun langsung Al-Mahdi mengenali itu Isa alaihissalam, langsung dipersilakan mimpin. Isa alaihissalam menolak. Engkau yang mimpin, engkau pemimpin umat ini. Isa alaihissalam makmum. Selesai sholat, Isa alaihissalam perintahkan Al-Mahdi dan pasukan Al-Mahdi buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, ternyata 70.000 pasukan Yahudi sudah ngepung masjid itu, dan Dajjal melihat di barisan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam. Apa yang terjadi? Dajjal langsung menjadi, kata Nabi nih, kata-kata Nabi, Dajjal menjadi laksana garam disiram air. Kalau garam disiram air jadi apa Pak? Meleleh, ya, mencair ya. Kalau kata orang Betawi, Dajjal langsung jiper. Tahu jiper? Ketakutan. Karena dia tahu Isa alaihissalam itu satu-satunya hamba Allah, manusia yang diizinkan Allah membunuh dirinya. Maka si Dajjal bakal lari nanti, meninggalkan medan perang, dikejar sama Isa alaihissalam, dan dibunuhlah oleh Isa alaihissalam di suatu tempat yang bernama Lut. Ya. Tempat itu di mana? Di Palestina. Ya. Ini salah satu marka jalan menuju kota Lut. Ya. Al-Lut ini bahasa Arabnya, Lot bahasa Inggrisnya. Ini tulisan Ibrani, tulisan Israel ini bacanya Liddah. Ya. Ini hadisnya. Isa alaihissalam mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lot, lalu dibunuhnya Dajjal di situ. Ya. Pintu Lot itu di mana? Ini gambar pintu Lot ini, pintu masuk kota Lot. Ya. Kota Lut ini lokasinya antara Tel Aviv dan Yerusalem. Itu lokasinya. Jadi kira-kira nanti setelah ditombak sama tombaknya Isa alaihissalam, mati Dajjal, tergeletak bangkainya, kira-kira tergeletaknya di daerah sini deh Pak, nanti Pak. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sementara pasukan Yahudi yang 70.000 dari Asbahan ini, ya, mereka ini akan diperangi oleh kaum muslimin sampai berlakulah hadis yang terkenal berikut ini. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung, bersembunyi di balik batu dan pohon, tetapi batu dan pohon itu berbicara, ngasih tahu tentara Islam, hai muslim, hai hamba Allah, ada Yahudi di belakangku, kesinilah, bunuhlah dia. Kecuali satu pohon namanya pohon Gorkot. Pohon Gorkot ini nggak ngasih tahu karena pohon ini pohonnya kaum Yahudi. Dan hari ini di Israel pohon ini banyak ditanam, ya, sampai ada gambar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ya, melakukan penanaman pohon Gorkot dengan tangannya sendiri untuk membangkitkan semangat rakyatnya menanam pohon Gorkot. Ya. Jadi mereka tahu ini dari mana? Dari hadis Nabi, Nabi kita. Mereka yang ngambil manfaat. Ya. Tapi nggak usah khawatir Pak. Kalau Allah takdirkan kita jadi bagian dari pasukan Al-Mahdi, terus kita perang lawan Yahudi, justru nomor satu yang kita cari pohon Gorkot, ya kan? Kita singkirin dikit, ketahuan, sikat langsung, ya kan? Enak kan?
Mereka merasa bisa bersembunyi di balik pohon gorkot yang nggak ngasih tahu di mana mereka berada. Tapi kita justru jadi gampang kan? Cari aja pohon gorkot. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, hai manusia sekalian, semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah, melainkan nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Dajjal. Jadi semua umat manusia mestinya kenal dengan Dajjal sebagai fitnah yang paling dahsyat. Karena apa? Semua nabi sudah memperingatkan umatnya masing-masing tentang Dajjal ini. Makanya di kalangan orang Kristen, Pak, mereka tahu tentang Dajjal, cuma mereka tidak tahu namanya Dajjal. Yang pertama kali memperkenalkan nama musuh kita ini adalah Nabi Muhammad SAW. Namanya Dajjal. Kalau di kalangan orang Kristen, mereka menyebutnya the Antichrist, Antikristus, ya. Itu Dajjal. Dan istilah ini nggak salah. Karena apa? Kristus itu maksudnya siapa? Yesus kan? Yesus maksudnya kalau kata kita Isa alaihissalam. Makanya Isa alaihissalam nanti yang antinya Dajjal, ya kan? Membunuh Dajjal itu Isa alaihissalam. Mungkin ada yang heran, Ustaz, kok mereka berlawanan, tapi kok julukannya sama Al-Masih? Dajjal itu Al-Masih Dajjal, Isa alaihissalam Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Kok bisa gitu? Karena bahasa Arab itu istimewa memang. Dalam bahasa Arab sering ada kata-kata tertentu yang maknanya lebih dari satu. Termasuk kata Al-Masih. Al-Masih itu punya makna juru selamat, tetapi Al-Masih juga punya makna sang penipu, pendusta, pembohong. Jadi kalau kita menyebut Isa Al-Masih alaihissalam, itu maksudnya Isa sang juru selamat. Karena dia nanti juru selamat, jadi juru selamat bagi umat manusia. Dia yang membunuh Dajjal, dia yang ngajak semua orang kafir, Yahudi, Nasrani memeluk agama Islam, ya kan? Gitu. Sementara kita menyebut Dajjal Al-Masih karena dialah sang pembohong, sang penipu, dusta. Dajjal. Sebaliknya orang Yahudi yang sudah rusak hatinya itu dibolak-balik sama Allah, makanya dikatakan Yahudi itu al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, karena hatinya sudah terbalik-balik. Mereka menganggap Al-Masih Isa alaihissalam itu sang pendusta Isa alaihissalam, sementara mereka menganggap Al-Masihud Dajjal sang juru selamat Dajjal. Makanya mereka nanti barisnya di belakang Dajjal. Ngerti ya? Dan siapapun yang nantinya barisnya di belakang Dajjal, walaupun bukan Yahudi, tapi sudah menjadi kayak orang Yahudi. Baik, ujung akhir hadis ini yang paling penting. Nabi bersabda, wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahala. Sedangkan aku ini Nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya, Nabi demi Nabi sudah diutus Allah ke muka bumi. Nabi demi Nabi sudah peringatkan kepada umatnya masing-masing tentang bahaya fitnah Dajjal. Nabi demi Nabi sudah wafat satu persatu. Sampai Nabi Muhammad sudah wafat, Dajjal belum keluar. Berarti yang hidup di zaman Nabinya sudah wafat. Yang hidup di zaman Nabinya sudah wafat. Dan kita memenuhi kriteria itu kan Pak ya? Kita kan umat Muhammad yang hidup tidak bersama Nabi Muhammad. Berarti kita punya peluang ketemu Dajjal. Walaupun kita nggak mau ketemu Dajjal, tapi kita memenuhi kriteria kemungkinan bisa ketemu Dajjal. Soal Dajjal munculnya dalam waktu dekat atau mungkin agak kesana dikit, ya kan? Itu nanti kita bahas hadis-hadisnya. Kalau nanti kita sudah bahas hadis-hadisnya, akan terlihat bahwa tampaknya memang Dajjal sudah di pengkolan jalan, Pak. Udah deket jadwalnya. Gitu. Baik, pertanyaan. Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, sepanjang masa. Makhluk seperti apa sih dia? Nah, pertanyaan ini nggak bisa kita jawab hanya dengan mengandalkan otak kita, Pak. Kenapa? Karena ilmu tentang Dajjal termasuk ilmu tentang perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang tahu siapa? Cuma Allah. Ada lagi pihak lain yang tahu selain Allah. Dijelaskan di surat Al-Jin ini. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka Allah tidak perlihatkan, tidak beritahu kepada seseorang pun tentang perkara yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhainya.
Jadi dengan kata lain, selain Allah yang tahu perkara gaib juga siapa? Rasul Allah, ya. Atau dengan kata lain, kalau kita mau tahu jawaban Dajjal itu makhluk seperti apa, kita kalau nggak ngelihatnya ke Quran, ngelihatnya ke hadis. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, kita pernah baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah nggak Anda ketemu kata Dajjal dalam Al-Quran? Pernah nggak? Pernah nggak? Hah? Kalau Anda bilang pernah, berarti Anda bukan baca Quran yang asli. Kalau Quran yang asli nggak ada kata Dajjal sama sekali. Dan para ulama masa lalu sudah selesai mendiskusikan kenapa Dajjal yang merupakan fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman kok nggak ada dalam Al-Quran. Apa kesimpulan para ulama dulu? Kesimpulan mereka, Allah tidak mencantumkan nama Dajjal dalam Al-Quran karena Allah ingin menghina Dajjal. Jadi supaya Dajjal itu dikecilkan nilainya, gitu, ya kan? Ya. Kayak kita sekarang kan, kalau kesel sama satu berita, ya kan? Apa yang kita lakukan? Jangan diberitain, gitu, ya kan? Supaya nggak populer berita itu. Nah, jadi begitu juga dengan Al-Quran. Nggak ada Dajjal, tapi ada ayat yang mengisyaratkan soal Dajjal tanpa nyebut Dajjal, yaitu surat Al-An'am ayat 158. Bunyi ayatnya, yang manusia nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat maut kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, satu, atau kedatangan Rabb mereka Allah Ta'ala kapan? Di hari berbangkit nanti. Kita di dunia ini nggak bisa melihat Allah, nggak bisa ketemu Allah, ya kan? Tapi di hari berbangkit nanti Allah akan tampil di hadapan seluruh manusia, dan dalam hadisnya dikatakan Allah akan berfirman, Anal Malikil Yawm, Anal Malikil Yawm, akulah raja pada hari ini, sesuai dengan ayat Malik Yaumiddin, ya kan? Rajanya hari kemudian, hari berbangkit, ya. Terus Allah akan tanya, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun, mana itu orang-orang yang menyombongkan diri, mana itu orang-orang yang memaksakan kehendak mereka waktu di dunia. Hari itu semua manusia hadir, Pak, termasuk Fir'aun hadir. Fir'aun yang berani mengatakan Ana Rabbukumul A'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi, ya kan? Hadir, tapi nggak berani ngomong Fir'aun. Namrud hadir, ya kan? Yang sombong itu, nggak berani bicara dia. Dajjal hadir, nggak berani bicara dia. Padahal Dajjal waktu di dunia ngaku-ngaku kesana kemari, Ana Rabbukum, aku Tuhan kalian, gitu kan? Hari itu nggak berani bicara. Kenapa? Karena hari itu tidak ada orang yang boleh berbicara tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, ayatu Rabbika. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia belum pernah mengerjakan kebaikan dalam masa imannya. Jadi dia punya iman tapi nggak pernah berbuat amal khair, amal soleh, amal ibadah. Yang dia kerjakan maksiat melulu, mungkar melulu, zolim melulu, ya. Nah, katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah, keterangan tentang tanda-tanda Rabbmu ini ada dalam hadis. Hadisnya berikut ini. Kata Rasul, sebut-sebut soal Dajjal. Ada 3 hal yang bila sudah muncul, niscaya tidak akan bermanfaat iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia belum pernah berbuat kebaikan dalam masa imannya, kerjanya maksiat, zalim, mungkar saja. 3 hal itu apa? Terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan makhluk melata di muka bumi, tidak akan melata lagi, ya. Jadi ayat tadi menyebut-nyebut soal Dajjal, tapi secara tidak langsung. Keterangannya ditemukan di hadis, ya. Makanya untuk menerangkan lebih jauh lagi tentang Dajjal, kita harus lihat lagi satu hadis lain, riwayat Muslim juga, hadisnya sahih, panjang sekali hadisnya. Dimulai dengan riwayat hadisnya bernama seorang sahabat perempuan, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Kata Fatimah, pada suatu malam aku pergi ke Masjid Nabawi mau sholat bersama Nabi dan para sahabat lainnya. Tapi ternyata malam hari itu Nabi tidak segera memimpin sholat Isya, nggak seperti biasanya. Malam itu Nabi yata'akhir, agak terlambat.
Tapi akhirnya Nabi keluar juga dari rumah beliau memimpin sholat Isya. Begitu salam kanan salam kiri selesai sholat, Nabi langsung naik ke atas mimbar. Rupanya Nabi ingin menyampaikan sesuatu hal yang panjang sekali ceritanya. Kata Nabi, aku tadi baru saja kedatangan tamu. Tamu itu bercerita kepada aku. Nama tamu itu adalah Tamim Ad-Dari, seorang pelaut Nasrani dari Palestina. Dia bercerita kepadaku bahwa dia mengadakan pelayaran naik bahtera bersama 30 awak, semuanya orang Nasrani dari Palestina. Dalam pelayaran kami itu diterpa ombak badai, diombang-ambingkan oleh ombak badai selama 1 bulan penuh. Sampailah kami terdampar di sebuah pulau kecil, entah di mana lokasinya. Turun kami dari bahtera itu, naik pulau itu, tiba-tiba kami disambut oleh makhluk yang aneh. Makhluk ini melata, banyak bulunya, sampai nggak ketahuan mana kepalanya, mana ekornya. Kita masih heran melihat makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu berbicara kepada kita. Dia bilang gini, ada seorang laki-laki di pulau ini, di dalam biara, ingin ketemu kalian, ingin dengar berita-berita dunia luar. Gitu. Kami heran, kami bertanya pada makhluk ini, man anta, siapa kamu ini? Dia jawab, ana al-jassasah, akulah al-jassasah. Wah, kami makin takut, kami menyangka ini setan perempuan, udah kami tinggalkan saja dia. Ternyata benar, masuk ke pulau itu ada biara. Tahu biara ya Pak? Biara itu beda dengan gereja. Kalau gereja tempat ibadahnya orang Nasrani, nggak ada yang nginep kalau di gereja. Tapi kalau biara ada yang nginep, ya, ada yang mondok gitu kalau di biara. Ya. Masuklah Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya ke dalam biara itu. Terus riwayat hadisnya begini, kami segera pergi hingga memasuki sebuah biara. Ternyata di dalam biara itu ada orang terbesar yang pernah kami lihat, paling kuat, namun dia terikat, tangannya terbelenggu di lehernya, sedangkan lututnya sampai mata kakinya terbelenggu besi, nggak bisa bergerak, tapi bisa berbicara. Nah, pembicaraannya itu apa? Dia nanya beberapa hal. Pertama dia tanya, beritakan kepadaku tentang kurma Baisan. Kurma Baisan itu kurma di daerah Palestina. Baisan itu desa di Palestina. Tamim Ad-Dari nanya, tentang apanya dari kurma Baisan yang kamu tanyakan? Laki-laki itu berkata, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Kami jawab, iya. Dikatakan oleh laki-laki itu, ketahuilah, kurma Baisan hampir tidak berbuah lagi. Jadi aneh nih laki-laki. Dia nanya, dijawab, dia yang ngambil kesimpulan. Terus dia nanya lagi, coba beritahukan kepadaku tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias juga sebuah danau di Palestina, di sebelah utara. Ditanya sama Tamim Ad-Dari, tentang apanya dari Danau Tiberias yang kamu mau tanyakan? Dia katakan, apakah ada airnya? Dijawab, airnya banyak. Kata laki-laki ini, ketahuilah, air Danau Tiberias hampir habis. Ya. Pertanyaan ketiga, beritahukan padaku tentang mata air Zugor. Ini pun sebuah mata air yang adanya di Palestina dekat perbatasan Yordan hari ini. Ditanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Ditanya, dikatakan, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air mata air Zugor itu? Dijawab, iya, airnya banyak, penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Ini satu-satunya jawaban dari Tamim Ad-Dari yang enggak dikomentari oleh si laki-laki itu. Mohon maaf, ini baterainya mau habis. Ada ininya, power. Nah, pertanyaan berikutnya, beritahukan kepadaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf. Maksudnya nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, Tamim Ad-Dari bukan muslim, dia Kristen, Nasrani, tapi dia Arab, Palestina. Jadi dia udah dengar kabar juga tentang Nabi Muhammad, sehingga dia jawab, nabi itu sudah muncul di Mekah dan sekarang tinggalnya di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Berarti pada masa itu
Nabi kita sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Ditanya lagi sama dia, apakah orang-orang Arab memeranginya? Dijawab, iya. Dia tanya lagi, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Maka kami beritahu bahwa Nabi itu menang atas bangsa Arab dan sekarang bangsa Arab mentaatinya. Dia tanya, itu sudah terjadi? Dijawab, iya. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik untuk mereka, mentaati Nabi itu. Terus akhirnya kata laki-laki ini, akan kuberitakan pada kalian siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal. Akulah al-Masihud Dajjal. Dan aku sudah hampir diizinkan keluar, aku akan keluar. Kalau aku sudah keluar, aku akan melintasi bumi ini. Kalau aku sudah keluar, aku akan melintasi bumi ini. Aku akan memasuki 10 malam. Kecuali Mekah dan Madinah. Dua kota ini nggak bisa aku masuki, diharamkan bagiku untuk memasukinya karena dijaga oleh barisan malaikat yang menghadang aku kalau aku mendekat. Ya. Selesai pembicaraan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, langsung Tamim Ad-Dari ngajak awak kapalnya meninggalkan pulau itu. Kemana? Ke Madinah. Karena dia penasaran, dia ingin konfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang dia saksikan, yang dia dengar dari pembicaraannya dengan Dajjal. Sesampainya di Madinah, sesampainya di rumah Nabi, Nabi baru selesai sholat maghrib. Yang menyebabkan Nabi menerima, mendengar kisahnya Tamim Ad-Dari, yang menyebabkan dia tertunda mimpin sholat Isya tadi. Ya. Nah, Nabi mendengar, Nabi membenarkan kalau Tamim Ad-Dari sudah bertemu dengan Dajjal. Langsung Tamim Ad-Dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Terus kata Nabi menutup tausiahnya di atas mimbar tadi, kata Nabi, hadhihit thayyibah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ingat, apa aku sudah terangkan kepada kalian, sudah ceritakan kepada kalian? Semua sahabat menjawab, iya. Terus kata Nabi, apa yang dikatakan Tamim Ad-Dari sungguh membuatku takjub. Ceritanya sama seperti yang kuceritakan pada kalian tentang Dajjal, Madinah, dan Mekah. Terus Nabi ngangkat tangan, ngangkat telunjuknya, ngarah ke selatan, ke arah Yaman. Nabi bilang, Dajjal akan muncul dari sana. Terus Nabi bantah sendiri, oh enggak, bukan dari sana. Dari sana, dari arah utara, dari Syam. Nabi bantah lagi, oh tidak, tapi dari sana, dari sana, dari sana. 3 kali Nabi menunjukkan telunjuknya ke arah timur. Mudah-mudahan bukan Indonesia maksudnya. Gitu. Yang jelas para ulama hadis mengatakan, Nabi mula-mula bilang ke sini dibantah, ke sana dibantah, ya kan, karena apa? Karena memang begitu misteriusnya keberadaan Dajjal. Jadi jangankan kita, Nabi aja nggak tahu persisnya di mana Dajjal berada. Jadi kalau nanti ada tanya jawab, tolong pastikan Anda nggak nanya ke saya, Ustadz pulaunya di mana? Boro-boro saya tahu, Nabi aja nggak tahu. Gitu. Dan kita nggak perlu cari tahu. Karena apa? Karena memang kita tidak diperintahkan dekat-dekat ke Dajjal. Kita harus jauh-jauh dari Dajjal. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Dajjal itu insan, manusia. Sebab Tamim Ad-Dari sendiri bilang, aku melihat manusia yang besar, kuat, tapi terikat. Berarti dia manusia kan? Cuman manusia bukan sembarang manusia kayak manusia kebanyakan. Ada 2 keistimewaan Dajjal. Yang pertama, usianya panjang. Ya. Bayangkan di zaman Nabi seorang sahabat sudah ketemu dengan dia di sebuah pulau misterius. Berarti kan usianya panjang. Kira-kira bagi Allah menciptakan manusia yang usianya panjang ribuan tahun sulit apa mudah? Ya mudah saja. Allah ala kulli syai'in qadir, ya kan? Dan laki-laki yang disembunyikan di balik bumi ini selama ribuan tahun, Dajjal. Pantasnya dibunuh sama laki-laki yang juga disimpan sama Allah di langit ribuan tahun, yaitu Isa alaihissalam. Begitu. Yang kedua, keistimewaan Dajjal itu apa? Allah izinkan Dajjal meramalkan nasib beberapa hal yang akan terjadi di masa depan. Dan dalam hal hadis ini ada 2 hal yang sudah diramalkan Dajjal dan terbukti benar. Pertama, nasib Kurma Baisan. Kedua, nasib Danau Tiberias. Hari ini di Israel, di Palestina, desa Baisan sudah berubah namanya jadi Beit Shean. Ini nama Yahudi. Dulunya desa pertanian, banyak tanamannya, banyak pohonnya, banyak tumbuhannya, termasuk kormanya subur. Hari ini sudah banyak yang ditebang karena diganti menjadi kota wisata.
yang banyak hari ini adalah motel, hotel, resort ya, penginapan dan sejenisnya. Sudah nggak ada korma di sana. Begitu juga dengan Danau Tiberias. Hari ini Danau Tiberias airnya sudah minim sekali. Artinya ramalan Dajjal sudah mulai menjadi kenyataan. Kita lanjutkan. Terus apa dalil-dalil tanda-tanda saat keluarnya Dajjal sudah dekat? Ada beberapa hadis. Hadis pertama, Nabi bersabda, Dajjal tidak akan keluar hatta yadhhalan nasu an zikrihi, sampai manusia menjadi heran tentang perkara Dajjal. Dan yang kedua, hatta tatrukal la'immatu zikrahu alal madabir, sampai para imam, ulama, muballigh, penceramah di atas mimbar-mimbar tidak lagi memperingatkan umat tentang Dajjal. Jadi kalau dua ciri ini sudah muncul di masyarakat, berarti kemunculan Dajjal nggak lama lagi. Yang pertama, orang diajak ngomong tentang Dajjal heran. Yang kedua, penceramah-penceramah nggak ada lagi yang ceramah tentang Dajjal. Nah sekarang Anda bisa uji coba sendiri. Misalnya Anda ngadain acara arisan keluarga di rumah, tamu satu persatu datang. Setiap ada yang baru datang, Anda coba ngomong tentang Dajjal. Kira-kira mereka cenderung nyambung atau mereka akan heran gitu. Ini kenapa ya kok ngomongin Dajjal ya gitu, gitu. Ya kan? Coba aja gitu. Atau Anda misalnya kerja di kantoran, pas jam istirahat makan siang di kantin ngobrol sama teman makan siangnya, ajak ngobrol tentang Dajjal. Kira-kira cenderung nyambung atau cenderung dia akan heran? Lo kenapa penyakit apa ngomongin Dajjal? Dajjal kan legenda, mitos ya kan, cerita orang-orang tua dulu gitu ya. Coba aja. Terus yang kedua, Anda bisa coba juga. Mulai Jumat besok, catat khotib Jumatnya ngomongin Dajjal nggak? Jumat berikutnya catat lagi, Jumat berikutnya catat lagi. Jangan-jangan sampai 52 Jumat nggak ada khotib ngomongin Dajjal. Kalau itu sudah jadi kenyataan, berarti kemunculan Dajjal sudah dekat ya. Terus yang kedua, ada lagi dalil begini. Yaji'ud Dajjalu fayas'alu Uhudan fayanzurul Madinatu fayaqulu li ashabi atarawna hadzal qasral abyad hadza Masjidu Ahmad. Saat Dajjal nanti keluar, Dajjal akan menaiki Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sebuah gunung di luar kota Madinah, nggak terlalu jauh tempat terjadinya perang Uhud. Dan Dajjal akan memandang ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan tanya kepada para pengikutnya yang ada di sekitar dirinya, At-tarawna hadzal qasral abyad? Kalian lihat istana putih itu? Hadza Masjidu Ahmad. Itu masjidnya Ahmad. Maksudnya Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Yang menarik dari hadis ini, saat dulu Nabi mengucapkan hadis ini, Masjid Nabawi itu masih sangat sederhana. Hanya terbuat dari lumpur basah, warnanya kecoklatan dan batu bata. Tiang-tiangnya aja pohon korma, atapnya aja pelepah korma. Sederhana sekali. Sedangkan hari ini, Masjid Nabawi sudah direnovasi menjadi sangat besar dan tampak indah seperti sebuah istana putih. Iya enggak? Iya kan? Jadi sekarang kalau ada orang nanya, kalian lihat istana putih itu cocok kan? Kalau dia tampilannya masih atapnya daun pelepah korma, ya kan? Warnanya coklat, mana belum gini bilang putih. Artinya apa? Kelihatannya udah dekat ini jadwal Dajjal muncul. Ada lagi hadis. Kata Nabi, Al-Masihud Dajjal tidak akan memasuki kota Madinah, yang pada saat nanti Dajjal muncul, kota Madinah punya 7 pintu gerbang, yang setiap gerbangnya dijaga 2 malaikat. Perlu Anda ketahui, kota Madinah zaman dulu, zaman Nabi dan para sahabat, itu kota yang terbuka. Orang mau masuk kota Madinah dari mana saja, jalan kaki, naik keledai, naik onta, naik kuda, bisa. Boleh masuk dari mana saja. Tapi hari ini, kota Madinah itu dikelilingi 7 jalan tol. Ya. Seolah-olah sudah ada 7 pintu gerbangnya ya. Jadi kalau Anda lihat peta Madinah hari ini, terlihat ada 7 jalan utama memasuki kota Madinah. 1 jalan dari arah Jeddah, 1 dari Mekah, dari Rabik, dari bandara, dari Tabuk, dan 2 dari wilayah sekitarnya. Jadi kayak gini nih ya. Jadi kalau Anda berkesempatan pergi umroh atau pergi haji, begitu memasuk kota Madinah, percayalah, begitu Anda masuk dari salah satu pintu tol manapun, begitu masuk perbatasan kota Madinah, itu di kiri kanan itu ada malaikat yang menjaganya.
walaupun Anda nggak melihatnya, ya. Yang berikutnya, ada sebuah bukit terbuat dari garam di luar kota Madinah. Bukit ini di atasnya ada kompleks bangunan mewah, villa-villa lah gitu, tempat peristirahatan, yang disebutnya secara resmi Kingdom Palace, istana kerajaan. Maknanya apa? Maknanya kalau raja atau keluarga raja atau tamu-tamu istimewa raja pergi ke Madinah, istirahatnya di sini. Nah, apa yang menarik dengan kompleks perumahan mewah ini? Secara resmi disebutnya istana kerajaan, tapi kok entah kenapa masyarakat menyebutnya istana Dajjal. Jangan berkesimpulan Raja Saudi Dajjal, ya, bukan begitu, ya kan? Dugaannya karena ada hadis juga mengatakan setelah Dajjal memandang ke Masjid Nabawi dari Bukit Uhud tadi, dia turun, dia coba masuk kota Madinah, nggak bisa. Akhirnya dia pergi ke sebuah bukit yang bergaram, dia pukul serambinya sampai kota Madinah bergetar, gempa 3 kali. Akibat gempa itu, semua laki-laki dan perempuan fasik dan munafik ketakutan, lari meninggalkan kota Madinah. Menuju mana? Menuju bukit bergaram itu, menuju ke Dajjal. Kata Nabi, itulah hari pembersihan kota Madinah, ya. Dan hari ini perumahan itu sudah ada, terasnya sudah ada, serambinya sudah ada, ya. Baik, terus yang berikutnya ada dalil mengatakan sesungguhnya Dajjal akwar, bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Apa yang menarik dari hadis ini kalau dikaitkan dengan zaman kita sekarang? Entah kenapa hari ini banyak sekali ikon-ikon, simbol-simbol menggunakan gambar mata satu, mata sebelah. Contohnya uang dolar Amerika Serikat itu ada gambar mata tunggalnya. Di pulau di Laut Mediterania ada artis kenamaan dunia beli pulau pribadi, bikin rumah pribadi, bentuknya mata sebelah, namanya Naomi Campbell. Ini artis dunia nih. Entah kenapa harus mata sebelah. Bahkan di ibu kota negara Republik Indonesia ini, Pak, Jakarta, di pusat kotanya, kalau dipotret dari atas Bundaran HI itu gambar mata sebelah. Ini Bundaran HI, Pak, ini air mancurnya, ini Jalan Sudirman, ini Jalan Tamrin. Persis mata sebelah kan? Gitu. Dulu di TV swasta nasional pernah ada sebuah reality show pertama namanya Big Brother, simbolnya mata sebelah. Ya. Di Sydney, Australia, tahun 2012, pergantian tahun, malam tahun baru, pas jam 12.00, jam tengah malam, di jembatan Sydney yang terkenal muncul lampu nyala berkonfigurasi bentuk kayak mata sebelah, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita gimana ya mau nggak curiga gitu loh. Ini kelihatannya ada mastermind di belakang layar ini, ya, yang ingin mensosialisasikan, mengkampanyekan si mata sebelah ini supaya kita terbiasa melihat mata sebelah. Dan memang Dajjal nanti kalau muncul ya matanya cacat sebelah. Gitu. Baik saudaraku rahimakumullah, sudah jam 11 kurang seperempat, materi kita belum selesai. Cuma saya harus menghargai waktu, ya. Begini saja, saya mohon maaf materi belum selesai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala suatu ketika mengizinkan kita bisa ketemu lagi, kita bisa lanjutkan. Saya lebih memilih untuk menyisakan 15 menit karena jam 11 saya harus meninggalkan masjid ini untuk tanya jawab, ya. Boleh begitu? Boleh begitu? Dan kalau boleh, berarti sebelumnya saya mohon izin dulu, ada panggilan fitrah, mau ke toilet, gitu, ya. Baik, saya kembalikan ke pembawa acara dulu, Ustaz Carlos, ya. Wassalamualaikum. Saya izin dulu ya, mungkin dikumpulkan dulu pertanyaannya. Saat ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hubungan Freemason dengan Dajjal. Yang kedua, cara menyambungkan. Ya.
Hubungan Freemason dengan Dajjal. Ada sebuah kitab karya seorang Muslim Inggris namanya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson ini menulis kitab, bahasa Inggrisnya judulnya Dajjal the Antichrist. Terjemahkan ke bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi kata Ahmad Thompson, Dajjal itu bisa kita lihat dari 3 sisi. Sebagaimana simbol yang mereka sangat sering gunakan, bentuk segitiga gini kan. Jadi ada 3 sisi. Sisi puncaknya, sisi kanan, sisi kiri, ya. Jadi ada sisi Dajjal oknumnya, itu yang tadi kita bicarakan. Terus ada Dajjal as a worldwide social phenomenon, sebagai sebuah fenomena tatanan sosial secara global, itu yang bisa kelihatan. Dan ada sisi yang ketiga, yang sebelah sini, itu namanya the unseen force, kekuatan yang tidak tampak, kekuatan yang invisible gitu, yang nggak kelihatan tapi ada aja. Nah, yang namanya Freemasonry sebagai salah satu organisasi rahasia yang dibidani oleh Yahudi, adanya di sisi yang sebelah sini, the unseen force, kekuatan yang tidak tampak, begitu. Mungkin saya akan perlihatkan slide-nya ya, mudah-mudahan ada di sini. Oh ya, ada, alhamdulillah. Nah, jadi dalam slide ini diperlihatkan. Nah, ini bukunya nih. Ini aslinya begini bukunya. Judulnya Dajjal the Antichrist. Terjemahan bahasa Indonesianya begini, Sistem Dajjal. Ahmad Thompson pengarangnya. Tapi ini yang merah ini, Sistem Dajjal ini cuman muncul 2 tahun, tahun 2000 dan 2001. Saya dulu dapat hadiah buku yang kayak gini. Setelah tahun 2001, dicari di toko buku manapun, di pinggir-pinggir jalan nggak ketemu. Sampai tahun 2006 ada kawan saya menelusuri terus itu nggak ketemu. Sampai saya bilang cari ke penerbitnya. Di Bandung penerbitnya, namanya Penerbit Semesta. Ternyata ditelusuri penerbitnya aja udah gulung tikar. Mungkin buku ini diborong sama Sistem Dajjal. Gitu. Karena isinya membongkar Sistem Dajjal. Akhirnya tahun 2013 terbit lagi oleh penerbit lain dengan nama yang sama tapi covernya ganti, warnanya hijau. Namanya Sistem Dajjal juga. Nah, jadi dalam buku ini diterangkanlah adanya 3 sisi dari Dajjal. Mana dia nih? Waduh, sebentar. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi, there are 3 aspects of Dajjal. Ada 3 sisi dari Dajjal. Dajjal individunya, oknumnya. Terus Dajjal sebagai fenomena sosial budaya secara mendunia, global. Mencakup bidang apa saja? Mencakup semua bidang. Ipol, Exosbud, Mil, Penkumham, ya kan? Ya, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, dan seterusnya. Tetapi ada yang nggak kelihatan, the unseen force, kekuatan yang tidak tampak, kekuatan di belakang layar. Nah, kekuatan di belakang layar ini diwakili oleh organisasi-organisasi rahasia bikinan orang Yahudi. Namanya macam-macam juga, ada Freemasonry, ada Illuminati, ada Knight Templar, ada Kabbalah, ya. Tapi yang jelas ini organisasi rahasia. Kita pernah mendapatkan satu buku, judulnya Gerakan Freemasonry. Buku ini terbit tahun 1975, tetapi sekarang Anda nggak bisa temukan lagi buku ini. Lagi-lagi mungkin diborong sama Freemasonry buku ini, ya. Jadi nggak bisa ketemu lagi. Yang nulis buku ini siapa? Mantan anggota Freemasonry yang tobat, dan dia ulama, ya.
Dia ulama Lebanon. Jadi ulama Lebanon ini tanpa sadar masuk ke dalam organisasi Freemasonry tanpa dia sadar. Mula-mula dia ikut kegiatan-kegiatan sosial organisasi di permukaannya. Jadi Freemasonry, Illuminati itu punya organisasi di permukaan. Ada yang namanya Lions Club, ada yang namanya Rotary Club, ya kan? Ini kan organisasi sosial. Nah, ulama ini ya jiwa sosialnya kan ada, dia ikut. Lama-lama dia diincer. Dinilai kayaknya menarik juga nih kalau dia jadi anggota FM nih, Freemasonry. Akhirnya dia berhasil direkrut. Freemasonry itu kalau orang sudah direkrut, itu harus dilantik, Pak, dalam sebuah upacara khusus yang sifatnya tertutup. Jadi kalau bahasa kitanya dibaiat gitu, ya kan? Nah, dia dilantik di level pertama. Bagaimana cara pelantikannya? Di acara tertutup, orang-orang anggota Freemasonry saja yang boleh hadir, dan di dalam pelantikan itu dia disaksikan oleh kitab Al-Quran karena dia Muslim. Begitu. Kalau dia Kristen ya Bible lah saksinya, karena dia Muslim, Quran. Nah, setelah dia jadi anggota Freemasonry, udah ngantongin kartu anggota level pertama, ya, dia akan dikasih tugas-tugas untuk uji kesetiaan. Kalau ternyata dia sukses menjalankan tugas-tugas, dia bakal dipromosikan naik ke level kedua. Ada upacara tertutup lagi, dilantik lagi dia, disumpah lagi. Cuman saksinya nambah. Ada Quran dan ada lilin. Gitu. Terus dikasih ujian-ujian lagi, cobaan-cobaan lagi, lulus, naik ke kelas 3. Lantik lagi, dibaiat lagi dalam upacara tertutup, saksinya nambah. Tadinya cuma Quran, lilin, sekarang ada pisau belati, ya. Naik level 4, nambah lagi Quran, lilin, pisau belati, bunga mawar, gitu. Terus naik level 7. Nah, di level 7 sudah macam-macam ini saksinya, Qurannya ditarik, nggak ada Qurannya, gitu. Dia masih nggak sadar nih, dia ikut aja terus. Sampai level berapa dia ikut, Pak? Level 30. Freemasonry itu level tertingginya 33, Pak. Dan syarat bisa sampai ke level 33 yang tertinggi itu harus berdarah Yahudi. Kalau nggak berdarah Yahudi, mentoknya level 32. Nah, ini ulama ini udah sampai 30, Pak. Nah, di level 30 ketika dilantik, dia tiba-tiba menyadari, wah, ini kok ngeri gini. Kenapa? Dalam pelantikannya dia harus melafalkan baiat, ya, sumpah yang bunyinya begini, in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini, gitu. Begitu dia disuruh baca begitu, dia mikir, iblis, wah, gimana ceritanya? Berarti ini hizbus syaitan, ini pasukan syaitan ini. Dia lari, dia keluar, dia sambil lari-lari dikejar-kejar, dia tentunya mau dibunuh kan. Dia bongkar, dia tulis buku Gerakan Freemasonry, begitu, ya. Terus hubungannya apa? Ya hubungannya karena tatanan dunia baru hari ini, the new world order, ya, yang simbolnya ada di uang kertas $1 Amerika Serikat, ya. Ini $1 Amerika Serikat ini kan simbolnya nih. Simbol ini, the Great Seal, materai yang mulia, materai yang agung, materai yang sakral ini. Ini ada gambar piramida terpotong bagian atasnya, kemudian ada segitiga di atasnya, di dalamnya ada mata tunggalnya, mata sebelahnya. Sekitar segitiga itu dikasih garis-garis seolah-olah mata tunggal itu adalah sumber cahaya, sumber bimbingan, sumber petunjuk. Dan bagi kita umat Islam yang ngerti, mata sebelah itu simbol apa? Dajjal. Terus mereka tulis di bawah segitiga, bangunan segitiga ini, sebuah kalimat bahasa Latin, ya. Coba kita perbesar sedikit, ya. Nah, begini. Jadi di sini ada kalimat Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular world, dunia. Berarti tatanan dunia baru, gitu lah. Jadi rencana besar mereka membangun tatanan dunia baru, laksana piramida tunggal, yang akan mengarahkan semua manusia untuk tunduk kepada si mata sebelah. Gitu. Ini grand desainnya Yahudi. Nah, Freemasonry, Illuminati, Kabbalah, Knight Templar itu organisasi-organisasi, ya, undergroundnya untuk mengarahkan orang mengikuti proyek besar ini. Itulah kira-kira hubungan antara Dajjal dengan
Freemasonry. Ya. Baik, yang harus kita lakukan adalah yang paling awal, yang paling pertama adalah mari kita memastikan bahwa kita berimannya bukan beriman yang sifatnya taklid, tapi beriman yang penuh dengan pengetahuan. Karena perintah Allah dalam surat Muhammad ayat 19 begitu, ayat 19 ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka kajilah, maka renungkanlah, maka pelajarilah dalam-dalam bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain dari Allah. Sebab dalam sebuah hadis Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, kata Nabi, bila mana Dajjal muncul sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang menjadi pelindung kalian dari fitnah Dajjal. Tapi kalau Dajjal muncul, aku sudah nggak ada di tengah-tengah kalian, ya, maka masing-masing kalian harus menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Wallahu khalifati, dan Allah menjadi penggantiku bagi kalian. Artinya apa? Berlindunglah kepada Allah, ya. Dan itu maknanya apa? Pastikan tauhid kita ini tauhid yang baik dan benar, bukan tauhid yang taklid, ya kan? Sebab tauhid yang baik dan benar adalah tauhid yang memadukan antara la ilaha dengan illallah. La ilaha itu apa? Bara, berlepas diri dari semua ilah-ilah selain Allah, termasuk Dajjal. Sedangkan illallah itu artinya wala, loyalitas itu cuma tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini masih ada di antara kita, oke lah walaknya ke Allah, tetapi diam-diam dia belum barok dengan semua ilah selain Allah, ya. Diam-diam dia masih walak juga sama tagut. Tagut itu apa? Syaitan. Dan siapapun yang loyalnya kepada syaitan, gitu. Sedangkan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 257, 2 ayat setelah ayat kursi, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah wali, pelindung, penolong, pemimpin, pelindung, penolongnya orang-orang beriman. Kalau Allah saja dijadikan wali, apa yang terjadi? Kita akan keluar dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Sedangkan orang-orang kafir, awliya'uhum, wali-wali mereka, pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung, penolong-penolong mereka adalah taghut, syaitan, dan siapapun yang loyalnya kepada syaitan. Kalau dia kita jadikan pelindung, penolong, dan pemimpin kita, apa yang terjadi? Yang tadinya kita dalam cahaya, masuk ke dalam kegelapan. Dan akibatnya apa? Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, yang menarik dari ayat ini, sewaktu membicarakan orang beriman, berwalikan Allah, menggunakan kata wali. Tapi ketika berbicara tentang orang kafir, berwalikan tauhid, menggunakan kata aulia. Apa bedanya wali dan aulia? Wali itu satu, sendiri. Kalau aulia itu banyak. Artinya apa? Allah itu ilahan wahidan, cuman satu. Sementara tauhid itu banyak, Pak. Ada tauhid small, tauhid medium, tauhid large, tauhid extra large. Ada tauhid dalam negeri, luar negeri. Ada tauhid level desa, level kelurahan, level kabupaten, level negara, level internasional. Ada tauhid kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, kulit macam-macam. Ada tauhid berambut, ada tauhid gundul, gitu ya. Tauhid bisa macam-macam. Udah dijemput ya, itu kelihatan Pak Baraja dengan senyumnya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi saya mohon maaf sedalam-dalamnya bahwa materi kita belum selesai, sementara waktu kita sudah terbatas ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala suatu ketika bisa memudahkan kita ketemu lagi. Dan saya langsung tutup ya, kita langsung akhiri majelis ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau ternyata apa yang saya sampaikan di dalam penyampaiannya kurang pas ya. Namanya kultur kita berbeda Pak. Bapak banyak orang Jawa, saya orang Batak gitu kan. Kulturnya beda gitu, kadang-kadang nggak cocok gitu. Mohon dimaafkan. Dan kalau ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, percayalah itu datang dari Allah, bukan dari saya. Tapi kalau ada kekeliruan itu dari saya. Tolong doakan saya diampuni Allah. Mudah-mudahan saya dimaafkan Allah dan dimaafkan saudara-saudara sekalian. Dan yang lebih penting lagi, saya mohon maaf karena materinya nggak selesai, padahal waktunya sudah habis. Ya. Kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.